Kegiatan MPLS ini berlangsung dari kapan sampai kapan, Pak? Berlangsung mulai hari ini tanggal 18 Juli 2022 sampai hari Rabu tanggal 20 2022. Jumlah siswa yang diterima, rombanya dan sebagainya. Diterima sebanyak 392 dengan 12 rombel dengan jurusan IPA 4 kelas dan IPS 7 kelas dan bahasa 1 kelas, karena kita masih pakai jurusan sesuai dengan SK dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwasanya SMA Negeri 1 Semampat ini masih menggunakan kurikulum mandiri belajar. Jadi untuk kualifikasi kurikulum mandiri ini ada 3, yaitu kurikulum mandiri belajar, yang kedua kurikulum mandiri berubah, yang ketiga adalah kurikulum mandiri berbagi. Sedangkan sesuai dengan SK Dinas Pendidikan Provinsi, SMA Negeri 1 Simpang 4 ini menggunakan kurikulum mandiri belajar sehingga masih pakai jurusan dan nantinya akan ditambahkan dengan proyek. Sebelumnya ada kelas 11-nya 11 kelas, kelas 12-nya kelas 10-nya ini 12, kelas 11-nya juga 12 kelas, dan kelas 12-nya 11 kelas dengan jumlah total 1.200 sekian, nggak hafal saya. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada ini ada pramuka yang terutama, ada kegiatan panahan, olahraga, bola voli, basket, dan seni yang masing-masing memiliki berbeda-beda, kualifikasi yang berbeda-beda. Ada seni tari, ada seni lukis, ada juga seni suara dan sebagainya. Ekstrakurikuler sementara itu yang bisa kami ketahui, karena belum tahu persis, saya masih 1 bulan menjabat. Nanti kita konfirmasi kepada kawan-kawan wakil, baik itu kesiswaan, kurikulum maupun yang lainnya, apa yang akan ditanyakan untuk dilaksanakan tahun 2022-2023 ini. Mungkin ada tambahan, mungkin ada pengurangan ekstra sesuai dengan kondisi, karena kita masuk mulai jam setengah 8 sampai jam 4 sore, sehingga ekstrakurikuler hanya di cover di hari Jumat sore. Nah, apabila kebanyakan program ekstrakurikuler maka tidak bisa di cover untuk waktunya. Sedangkan sekarang untuk ekstrakurikuler ini dilaksanakan 2 tahap, yaitu setelah habis Jumatan itu ada 1 tahap, dan sekitar jam 3 atau setengah 3 masuk ini adalah tahap yang kedua. Sehingga ekstrakurikuler yang ada ini apabila masih memungkinkan untuk ditambahi, apabila tidak mungkin ditambahi maka akan disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Senin sampai Kamis jam setengah 8 sampai jam 4 sore atau jam 16. Sedangkan hari Jumat jam setengah 8 sampai jam 11 siang. Dan sorenya untuk ekstrakurikuler. Hari Sabtu hari belajar mandiri. Oke, siap. Terkait ada ada isu pungutan kemarin itu gimana, Pak? Penjelasan sampean, Pak? Sebenarnya itu kalau disebut dengan pungutan kurang bijaksana ya. Itu namanya bantuan komite yang benar. Kalau pungutan ini seakan-akan ilegal, tapi kalau bantuan komite pasti ada prosedur pengambilan dananya melalui komite. Dan yang jelas sebelum adanya pungutan atau disebut dengan iuran ini pasti ada rapat komite dulu, setuju dan tidak setujunya, berapa biaya yang akan dikeluarkan dan berapa biaya yang akan dibagikan kepada siswa. Artinya sebelum adanya iuran yang dibayarkan oleh komite, maka kita harus memiliki program yang mana program tersebut yang tidak bisa dibiayai oleh bos reguler maupun bosda, sehingga hal-hal yang tidak bisa di cover dengan 2 dana tersebut dan keperluan itu wajib dipenuhi, maka kita harus bekerja sama atau minta bantuan dengan komite. Sebelumnya harus ada pertemuan dan kita sajikan berapa kekurangannya, biasanya seperti itu. Bagi orang tua siswa tidak mampu, pasti kami ada kebijakan tersendiri. Sama dengan ditunjukkan SKTM siswa,
maka kami ada kebiasaan tidak membantu, nggak apa-apa. Artinya tidak diwajibkan untuk membantu, bahkan dibebaskan sama sekali, karena kita tidak boleh memaksakan komite untuk membantu kita apabila orang itu tidak mampu. Pasti ada kebijakan-kebijakan tersendiri bagi siswa tidak mampu atau orang tua tidak mampu, dengan ketentuannya dengan menunjukkan SKTM, dan itu pun tidak hanya berhenti di SKTM untuk membebaskan iuran, tapi bisa untuk keperluan yang lain seperti pendataan PIP, program Indonesia Pintar, sehingga siswa tersebut bisa dimasukkan dalam daftar PIP. Untuk bantuan komite sesuai dengan laporan yang saya terima, itu adalah digunakan untuk membantu untuk membiayai guru-guru honorer, baik honorer murni atau honorer provinsi. Artinya kalau honorer murni berarti guru maupun karyawan yang kita pekerjakan ini adalah murni dibiayai oleh sekolah. Dan untuk honor provinsi ini adalah untuk memenuhi target UMR bagi karyawan yang mana dari provinsi ini belum memenuhi UMR, sehingga kita setarakanlah dengan upah minimal regional, yaitu 2.800.000 ya kalau nggak salah itu. Nah, kita menyesuaikan seperti itu. Untuk kedepannya, artinya sekolahan kita ini untuk operasionalnya ada dana BOS dan BOSDA, yang mana kedua sumber tersebut memang ada hal-hal yang tidak bisa di-cover di sana. Artinya untuk honor guru yang tidak bisa dibiayai sekarang, nggak bisa dibiayai dengan BOSDA, maka mungkin harapan kami untuk masyarakat bisa dimaklumi, bisa dimengerti. Dan juga hal seperti bangunan fisik, adanya rehab atau tambahan ruang yang kemungkinan itu kalau bantuan pemerintah belum bisa membantu kita, apabila di tahun-tahun ini kita perlu ruangan seumpamanya, atau perlu WC seumpamanya, atau mungkin fasilitas yang lain yang mungkin belum di-cover oleh pemerintah, bahkan bantuan pemerintah baik melalui DAK maupun provinsi belum bisa kita belum kita terima, maka keperluan mendadak kita juga kemungkinan bisa minta bantuan komite untuk merealisasikan, karena keperluan-keperluan tersebut adalah keperluan yang mendadak dan keperluan yang harus dipenuhi. Ini memungkinkan kami minta bantuan komite. Itu pun juga harus persetujuan komite. Kalau toh tidak setujui, kita berjalan apa adanya. Artinya apa yang kita miliki kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan sekolah ini. Tetapi tetap harapan kami kepada orang tua siswa maupun masyarakat menyadari bahwasanya sekolah ini memang perlu bantuan dari masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa bantuan masyarakat, sekolah ini tetap bisa berjalan, akan tapi belum bisa maksimal. Harapan kami tetap ada bantuan orang tua siswa, bantuan dari masyarakat, baik itu merupakan minimal spiritual, syukur kalau material kan gitu. Nah, ini program kami seperti itu.